Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini, kita boleh bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali hadir dengan tubuh yang sehat, dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, amin. Mari yang sudah siap memuji dan menyembah nama Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita naikkan pujian dan penyembahan kita mau satukan hati terlebih dahulu, kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan bagi setiap kami selama 1 minggu ini. Kami boleh Kau berikan tubuh yang sehat, Kau berikan sesuatu yang terbaik yang berasal dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih sehingga pagi hari ini setiap dari kami Tuhan boleh hadir di tempat ini Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami hadir di tempat ini, kami boleh bertemu dengan Engkau, bertatap muka satu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, ketika kami menaikkan pujian kami, Engkau hadir di dalam setiap pujian kami, Engkau melawat setiap kami Tuhan, sehingga kami yang lemah dikuatkan dalam masalah, Kau berikan jalan keluar. Bahkan kami percaya yang mengalami kelemahan tubuh, Kau berikan mujizat kesembuhan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus beracara sertai setiap kami, sehingga setiap kami hanya fokus kepada Tuhan Yesus, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan, kami membawa kekuatan yang baru, membawa sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam satu nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan satu pujian hanya dalam namanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Kita goyangkan tubuh kita bagi hari ini. Yes, haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kaulah segalanya Tuhan. Yes. Mari sama-sama katakan kebenaran yang bebaskan. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Dan hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi, dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa
kuasanya kemenangan. Oh, hanya di dalam namanya, katakan Yesus pengharapan di sepanjang. Yes, katakan sama-sama, Yesus hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, oh. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada nama yang berkuasa, amin. Berikan tos kanan kiri, katakan nama Yesus berkuasa. Mari kita serukan nama Tuhan Yesus. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, oh, dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Oh, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, oh, oh. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, dia perkasa dan mulia. Haleluya. Mari puji dia lebih lagi. Katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, yang takkan tergoyahkan dan tak terkalahkan. Yes, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Oh, oh. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, oh, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. One more time.
Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang termulia di bumi dan di surga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan melalui penyembahan kami Tuhan. Inilah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sama-sama, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita ulang dari atas, sama-sama nyaringkan suaramu, katakan Tuhan. Tuhan Kau sempurna, yes Lord, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi
Tuhan Yesus. Kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Yes Lord, Kau bersamaku dan di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau di dalamku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. One more time, Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu, angkat penyembahan-Mu, sembah Dia, sebab hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak diagungkan. Katakan haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari pribadi lepas pribadi, kau ambil waktu yang berharga ini, kau fokus dengan Yesus, sebab Dialah segalanya. Oh, haleluya, sebab Kaulah segalanya. Engkau Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa kami yang baik. Oh, kasih setiamu selalu baru setiap pagi, rahmat-Mu tak pernah berkesudahan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, sikira la bala 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 base. Haleluya, haleluya. Sikira la bala 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 base. Kiara la bala bala baso, haleluya, sungguh hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan Yesus tempat ini Tuhan. Tiada nama lain di bumi ini Tuhan yang boleh menerima kemuliaan selain hanya Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang rela menyerahkan nyawa bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami naikkan segala pujian kami Tuhan, segala penyembahan kami Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan Yesus.
Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, yes Lord, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Puji Tuhan, kita akan sama-sama terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ini adalah perjamuan Tuhan. Jadi arti perjamuan Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang mengundang setiap kita masuk dalam perjamuan Tuhan yang diadakan oleh Tuhan. Ketika malam terakhir Yesus mengundang semua murid-muridnya untuk hadir, dan di situ Yesus sendiri yang berkata, yuk kita makan sama-sama. Jadi setiap kali Yesus kumpul untuk ngajar, selalu pasti ada makanan. Katakan amin. Ya, satu firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani 10 ayat 10 dikatakan demikian. Dan karena kehendaknya, jadi kehendak siapa? Kehendak Tuhan sendiri. Kehendak Bapa sendiri. Dikatakan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Jadi kita sendiri yang sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Artinya bahwa kekudusan, pengudusan bukan berasal dari kita. Yang setuju katakan amin. Tapi kehendak Bapa. Dengan jalan apa? Yaitu persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita semua dikuduskan itu hanya oleh persembahan tubuh Yesus. Bukan oleh upaya kita, bukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh perbuatan Yesus yang sempurna. Ketika Yesus yang berbuat, kita secara otomatis kita sudah dikuduskan. Hasilnya apa? Ketika kita menyatu dengan tubuh Yesus, kita pasti menyatu juga dengan rohnya. Kalau Yesus baik, saudara pun juga baik. Amin. Kalau Yesus benar, saudara pun juga benar adanya. Katakan amin. Mari kita angkat roti di atas kepala tinggi-tinggi. Kita bersyukur, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya.
Dan kami percaya kekudusan yang berasal daripadamu, berasal dari korban tubuhmu, itu menyempurnakan setiap kami. Terima kasih Bapa, bahkan bukan hanya dikuduskan, oleh persembahan tubuhmu kami dibenarkan, kami dilayakkan, bahkan kami mendapatkan hidup yang sehat sempurna oleh karena Kristus. Itu sebabnya segala sakit penyakit tidak berkuasa atas kami. Justru oleh tubuh Yesus kami semuanya sehat dan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa untuk korban tubuh Yesus bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, oleh apa? Darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kalau dulu orang-orang tidak ada satupun yang bisa masuk tempat kudus kecuali imam. Dan itu harus membawa korban, yaitu domba, darah domba yang dibawa. Tetapi Yesus masuk satu kali saja karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Oleh darah Yesus, saudara dan saya selalu ada di tempat kudus, ada di rumah Allah. Kita punya imam besar yang menjadi jaminan bagi kita. Amin. Sebabnya oleh darahnya kita juga dibenarkan. Kalau kita menjadi orang benar, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Itu yang harus kita pahami, yang harus kita ingat. Angkat darah Yesus bersama-sama di atas kepala kita, kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh persembahan darah Yesus Kristus, kami sekarang punya keberanian untuk masuk tempat kudus Allah. Tempat kudus Bapa, di mana Bapa berada kami pun juga berada. Bahkan oleh darah-Mu kami semua telah dibenarkan, dimeteraikan. Bahkan inilah darah perjanjian yang baru. Bahkan oleh darah Yesus kami telah menerima perjanjian yang baru. New covenant yang Tuhan sendiri, yang Bapa sendiri adakan perjanjian itu dengan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan oleh covenant-Nya kami semua menikmati janji-janji Bapa sempurna. Terima kasih Bapa, kami dibenarkan, kami dikuduskan dan kami dilayakkan untuk terus menaikkan syukur bagi-Mu. Dan oleh kesaksian darah Yesus yang ada dalam tubuh kami, yang ada di dalam hidup kami, kami percaya kuasa si jahat tidak berkuasa atas setiap kami. Terima kasih Bapa untuk korban darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari saat ini naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ucapkan syukur buat tubuh dan darahnya. Mengucap syukurlah karena engkau dan aku telah masuk di dalam perjanjian yang baru. Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Terima kasih Tuhan. Kiara lama 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 syikira lama. Oh syikira lama syere. Inara lama syere lama. Ini di biara lama syere. Haleluya, haleluya. Oh, kinara lama ya lama syere lama. Mari semua
berikan syukur baginya. Kita menyembah Dia sebab kasih-Nya besar. Kita menyembah Dia sebab perbuatannya dahsyat dan ajaib bagi kita umatnya. Haleluya. Yaralama shiriralalama. Haleluya. Haleluya. Oh. Kinararalama shikinayaralama. Kinararalama shiriralalama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya undang sama-sama bangkit berdiri, berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang luar biasa. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes amen. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya Engkau disebut Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Di saat yang tepat ini Tuhan, di waktu yang tepat ini, kami percaya Engkau sendiri yang akan menaburkan benih-Mu bagi setiap kami. Dan benih firman-Mu itu akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan Bapa. Kami percaya pengurapan-Mu ada atas setiap kami, terlebih pengurapan-Mu juga ada atas hamba-Mu, Evangelis Charles, yang sebentar akan menyampaikan kebenaran-Mu, isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dengan telinga seorang murid dan hati seorang murid, kami siap untuk menerima benih firman-Mu. Semua yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bersama-sama berkata amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Charles. Berikan sorak-sorai yang paling meriah, kita sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Pak. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Suara saya cukup ya? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebentar. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati semua kami yang hadir di sini. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu pagi ini jatuh di tanah yang subur di dalam hati kami, berbuah
30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Kami mengucap syukur, Engkau sudah buka mata hati kami, Engkau sudah buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, Shalom. Hari ini saya mau membagikan firman, yaitu yang saya beri judul doa yang dijawab Tuhan. Bapak Ibu, kita semua pasti pernah berdoa, betul? Hidup orang Kristen itu harusnya tidak lepas dari doa. Nah, ada doa yang langsung dijawab, tapi ada juga doa yang mungkin agak lama baru terjawab. Dan mungkin ada doa yang belum terjawab. Ya, betul ya? Siapa yang di sini doanya belum terjawab? Saya ada doa yang belum terjawab. Oke, ada sedikit gangguan Bapak Ibu Saudara, nggak masalah, kita lanjutkan aja. Selama ini kita pasti pernah mendengar bahwa ada khotbah-khotbah atau quote yang menyatakan Tuhan menjawab doa dalam 3 cara, yaitu ya, Dia memberikan apa yang kita minta. Tidak, Dia memberi sesuatu, akan memberi sesuatu yang lebih baik. Atau tunggu, Dia akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Bapak Ibu, quote ini sesungguhnya tidak ada di dalam Alkitab. Quote ini bahkan kalau saya kemarin coba Google, itu quote-nya ada di dalam kitabnya toko sebelah. Oke. Belum bisa tampil di sudah. Oke. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa buka Alkitabnya di smartphone masing-masing. Kita baca dari kitab Daniel pasal 9. Di Daniel pasal 9, Nabi Daniel berdoa, bertanya kepada Tuhan, bagaimana nasib bangsa Israel sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia. Pada saat itu Daniel hidup di bawah pemerintahan Raja Darius. Ayat 21, saya bacakan. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara kepadaku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberikan akal budi kepadamu untuk mengerti. Ayat 23, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu, dan perhatikanlah penglihatan itu. Saya fokus pada ayat 23. Pada Alkitab terjemahan King James Version, diterjemahkan ayat 23 seperti begini. At the beginning of thy supplication, the commandment came forth, and I am come to show you, for you are greatly beloved, therefore understand the matter and consider the vision. Jadi tolong ingat ayat 23, kalimat yang pertama, at the beginning. Doa Daniel ini yang di pasal 9 itu mulai ayat 4 sampai 19. Kalau kita baca doa Daniel, kita doakan doanya Daniel, itu kalau dalam bahasa Indonesia panjangnya kira-kira 3,5 menit. Kalau dalam bahasa Inggris, saya coba panjangnya kira-kira 3 menit lebih sedikit. Jadi
Di pasal 9, Daniel berdoa dan dalam waktu 3 menit doanya terjawab. Malaikat datang. Di ayat 21, malaikat datang. 3 menit. Dalam waktu 3 menit, pada saat dia sedang berdoa. Mungkin dia belum selesai berdoa. 3 menit malaikat datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang di sini yang mau kalau doanya dijawab dalam waktu 3 menit? Kalau semua doa kita dijawab dalam waktu 3 menit, nggak ada masalah, saudara. Nggak ada masalah. Tapi, apakah semua doa kita dijawab dalam waktu 3 menit? Belum tentu. Kenapa? Oke, lanjut ke Daniel pasal 10. Di bawah pemerintahan Kores, Daniel berdoa kepada Tuhan dan berkabung selama 3 minggu penuh. Ayat 1, saya bacakan. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Kita lompat ke ayat 12. Lalu katanya kepadaku, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku bisa meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Bapak Ibu Saudara, Daniel berdoa dan berkabung selama 3 minggu. Dan ini dikonfirmasi oleh malaikat yang datang kepada datang kepada Daniel untuk memberi jawaban bahwa dia dihadang selama 21 hari. Pertanyaannya, kenapa doa Daniel yang di pasal 9 terjawab dalam 3 menit, di pasal 10 3 minggu baru terjawab? Kalau nanti Bapak Ibu Saudara coba baca di rumah Daniel pasal 11 dan 12, itu adalah nubuatan tentang jatuhnya iblis, kalahnya iblis, dan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi iblis sangat berusaha untuk menghalangi supaya Daniel tidak terjawab doanya di pasal 10. Nah, mari kita bandingkan. Daniel pasal 9 ayat 23 berbunyi dari King James Version, saya terjemahkan secara bebas seperti ini. Sejak awal engkau menyampaikan permohonan, keluarlah firman Tuhan. Kemudian di Daniel pasal 10 ayat 12, telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat mendapat pengertian. Bapak Ibu Saudara, Daniel berdoa dan Tuhan langsung menjawab. Ya, pasal 9 ayat 23, sejak awal sudah dijawab. Pasal 10 ayat 12, sejak hari pertama sudah dijawab. Tapi jawabannya yang datang di pasal 9 dalam 3 menit, di pasal 10 3 minggu baru datang. Pasal 9 kelihatannya doanya tanpa halangan. Mungkin iblisnya lagi mojok, tidak memperhatikan, Daniel itu siapa. Tapi ketika doa Daniel dijawab, dan Tuhan mengirimkan Gabriel, di pasal 10, iblis sudah siap menghalangi, menghadang. Pemimpin kerajaan orang Persia, itu bukan manusia, saudara, Bapak Ibu Saudara. Dalam Efesus 2 ayat 2, kemudian dalam Daniel 10 ayat 21,
digambarkan di situ kuasa kegelapan, kuasa iblis, digambarkan sebagai pemimpin manusia, pemimpin kerajaan. Dia tidak bisa berada di banyak tempat sekaligus. Dia tidak bisa berada di semua tempat sekaligus. Di pasal 9 dia kecolongan. Di pasal 10 dia sudah datang menghadang. Kita lanjut ke perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Oh, sebentar ya. Terima kasih Pak. Mari kita buka Matius pasal 21 ayat 18 sampai 19. Supaya nggak ngantuk kita baca sama-sama ya. Kita mulai 18. 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kita lanjut ke Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. 1, 2. Keesokan hari sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu untuk selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kita lanjut ke pasal 11 ayat 20 sampai 21. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus gabut ya. Tahu gabut? Kayak nggak ada kerjaan. Pohon ara nggak ada salah dikutuk gitu. Tapi pohon ara ini melambangkan banyak hal. Saya cuma berpikir, seandainya zaman Tuhan Yesus hidup, itu sudah ada GrabFood, sudah ada GoFood, sudah ada Shopee Food, ya mungkin pohon aranya selamat gitu ya. Tuhan Yesus bisa milih banyak sarapan gitu ya, bubur ayam, ya. Tadi sarapan apa? Nasi pecel, ya, Indomie goreng, ya. Kalau Tuhan Yesus pernah coba Indomie goreng sekali, saya yakin ketagihan. Baik. Pohon ara itu unik Bapak Ibu Saudara. Jadi pohon ara itu kalau saya ambil penjelasan dari biblefocus.net, pohon ara itu berbuah dulu baru berdaun. Jadi dalam biblefocus.net saya terjemahkan ya. Di dunia alami, pohon ara harus berbuah sebelum daunnya. Jika pohon itu berdaun tapi tidak berbuah, dia mandul. Saya nggak membahas mandulnya, karena fokus kita bukan itu hari ini. Pohon ara itu berbuah dulu, baru berdaun. Makanya Tuhan Yesus berjalan ke pohon ara yang sudah berdaun, berharap dia masih mendapatkan buah.
Harusnya masih ada buah di situ. Tapi ternyata pohon itu tidak ada buahnya. Jadi pohon itu mandul. Nah, ada 2 Injil yang mencatat tentang pohon ara ini, Matius dan Markus. Pada kitab Matius, ketika Tuhan berfirman, Matius mencatat pohon ara itu langsung kering sampai ke akar-akarnya. Tapi dalam kitab Markus, Markus mencatat Tuhan Yesus berfirman kepada pohon ara, besoknya baru kelihatan pohon aranya kering sampai ke batang, daun, semua kering. Kenapa? Keduanya itu kejadian yang sama. Sama-sama benarnya. Menurut saya, Matius memperoleh jawaban saat itu juga. Pada saat Tuhan Yesus berfirman, dia langsung melihat pohon ara itu kering. Markus, di lain hal, dia melihat Tuhan Yesus berfirman, besoknya dia melihat pohon ara itu kering. Pada kenyataannya secara alamiah, tumbuhan itu hidupnya dimulai dari akar. Jadi kalau tumbuhan itu mati dari akar, saat itu juga nggak kelihatan bahwa dia sudah mati. Tapi besoknya itu pasti akan kelihatan bahwa batangnya sudah kering, daunnya sudah rontok. Nah, kita masuk ke dalam mengapa doa tidak terjawab. Yang pertama, doa kita tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Yang kedua, kita masih sadar dosa. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, ada pihak yang menghalangi jawaban atas doa kita. Pertama, doa yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin semua yang hadir di sini, semua yang mendengar, melihat via YouTube, kalau berdoa, pasti tahu yang enggak sesuai kehendak Bapa itu yang seperti apa. Dari firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 3 berkata demikian, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi yang enggak sesuai dengan kehendak Bapa ya berarti doa yang untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kemudian Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Doa dengan maksud jahat. Ada ya? Ada. Saya pernah kok dipepet sama sepeda motor di jalan. Jatuh kamu nanti. Itu doa yang gak bakal dijawab Tuhan itu. Karena niat jahat gitu ya. Tapi gak apa-apa. Di dalam Yesus, semua dosa sudah diampuni. Kemudian doa yang tujuan dan hasilnya bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu gak akan dijawab. Kedua, kita masih sadar dosa. Siapa yang di sini masih ingat waktu kecil nyuri kelereng? Saya ingat nyuri ikan. Saya suka ikan Bapak Ibu Saudara. Tapi dulu waktu saya masih SD, itu saya cuma mampunya nyerok ikan di got. Di Palembang itu, saya kelahiran Palembang. Di Palembang itu selokannya hitam, ya, tapi airnya jernih. Dasarnya hitam, tapi airnya jernih. Nah, di selokan itu banyak ikan kecil-kecil yang kalau orang, ya, saya nyebut ikan gapi, gatul.
Nah, ikan gatul. Gatul itu walaupun gatul selokan, itu ekornya cakep-cakep gitu loh. Jadi sering kita, cuma ya gitu ya, ikan gatul itu lincah dan nangkapnya juga nggak mudah, harus punya saringan. Waktu saya kecil tuh jangankan beli ikan, beli saringan aja nggak punya duit. Jadi ya pakai seadanya, pakai botol, pakai gayung, tapi sering nggak dapatnya. Tapi ya namanya nasib ya, ikan juga punya nasib. Kalau ikannya sial ya dapat saya jadinya. Nah, tetangga saya itu punya ikan banyak. Black molly, tahu? Yang hitam, gendut, terus ekornya lebar dan cantik gitu. Jadi saya lompat pagar, ngambil beberapa, masukin ke bak di rumah saya. Ya, kenakalan masa kecil ya. Ya Maya. Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat, tapi saya tahu dosa saya sudah diampuni. Sadar dosa atau sin consciousness adalah sikap untuk terus-menerus mengingat dosa-dosa kita, menolak untuk percaya bahwa semua dosa kita sudah diampuni, dan semua hukuman atas dosa kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu, Ibrani 8 ayat 12 berkata, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap dosa-dosa mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kemudian ditegaskan lagi dalam Ibrani 10 ayat 17. Saya bacakan. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Mereka di sini adalah orang-orang yang ditujukan, yang hidup dalam perjanjian yang dikatakan oleh penulis Ibrani sebagai perjanjian yang baru. Di Ibrani 8 ayat 8. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian dengan nenek moyang mereka waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Itu perjanjian apa, saudara-saudara? Perjanjian lama, Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian baru ini, Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Lah kok kita masih ingat-ingat? Ya, namanya manusia, sukanya nostalgia. Let it be me. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Sadar dosa membuat kita merasa tidak layak, merasa. Kadang kita suka ya, merasa-rasa ya, suka mikir gitu ya. Merasa tidak layak, tidak pantas, tidak kudus. Padahal sesungguhnya di hadapan Bapa kita sudah dilayakkan, kita sudah dipantaskan, kita sudah dikuduskan. Kenapa? Karena kita ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, ada pihak yang menghalangi jawaban atas doa kita. Slide-nya boleh ditampilkan? Di dalam Daniel pasal 10, kita melihat bahwa malaikat yang membawa jawaban untuk doa Daniel dihalangi iblis selama 3 minggu.
Bapak, Ibu, Saudara, iblis dan utusan kegelapan bisa menghalangi jawaban atas doa kita. Daniel itu umat perjanjian baru atau perjanjian lama? Daniel umat perjanjian lama, betul sekali, 100. Tuhan Yesus saat itu belum menyatakan dirinya. Daniel belum dibaptis, belum terima Tuhan Yesus. Roh Kudus di perjanjian lama itu bisa hinggap, pergi. Bisa hinggap, pergi. Maka di pasal 10, dia berdoa terus menerus, tidak henti-hentinya, tidak capek, tidak lelah, tidak berhenti. Sampai 3 minggu, akhirnya doanya terjawab. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita hidup sebagai umat perjanjian baru. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, hidup di dalam kita. Sebagai ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, warga kerajaan Allah, kita diberikan kuasa yang lebih besar daripada nabi-nabi yang besar dalam perjanjian lama. Di Matius 11 ayat 11, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara, kita kan warga kerajaan surga, betul? Kalau kita nggak punya KTP-nya, tapi begitu kita terima Tuhan Yesus, kita warga kerajaan surga. Yang terkecil di antara kita itu lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Nggak percaya? Jangan, Tuhan Yesus sudah yang bilang itu. Masa nggak percaya sama Tuhan Yesus? Sementara Yohanes Pembaptis itu lebih besar dari nabi-nabi besar dalam perjanjian lama. Jadi kesimpulannya apa, Bapak, Ibu, Saudara? Kita lebih besar dari nabi-nabi besar dalam perjanjian lama. Mari kita baca sama-sama Roma 8 ayat 37. Sudah ketemu ya? 1, 2. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, Saudara, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam roh tubuh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita baca sekali lagi. Roma 8 ayat 37. Sama-sama ya. 1, 2. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Begitu besarnya Bapak, Ibu, Saudara, kuasa yang ada di dalam kita. Kita lanjut, Yakobus 4 ayat 7. Hari ini banyak ayat Bapak, Ibu, Saudara. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dengan rohnya yang diam di dalam kita, kita bisa lawan Bapak, Ibu, Saudara, iblis itu. Karena dia sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita tidak tahu bagaimana, apa, di mana doa kita dihalangi, kita pun bisa berdoa kepada Roh Kudus. Minta Roh Kudus berbicara dengan kita. Kalau kita tidak kuat untuk berdoa, Roh itu akan berdoa bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, semakin besar iman
kuasa seseorang, semakin besar rencana Tuhan dalam hidup seseorang, percayalah, semakin banyak halangan, tantangan yang dilemparkan iblis kepada kalian. Tapi seperti ada peribahasa, kalau kita dilempar lemon, mari kita buat lemon itu jadi jus. Tadi saya bicara soal doa yang tidak dijawab Tuhan. Sekarang doa yang dijawab Tuhan bagaimana? PowerPoint-nya bisa? Doa yang dijawab Tuhan adalah satu doa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, Yohanes menulis, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita minta sesuatu menurut kehendaknya. Kehendak Bapa apa sih? Dalam Yohanes 6 ayat 40, Tuhan Yesus berkata, kehendak Bapa adalah setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang diam di dalam kita selalu siap memimpin kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Bapa dalam hidup kita. Yaitu apa? Ada dua kehendak Bapa dalam hidup kita, Shalom dan Zoe. Shalom itu bicara tentang kedamaian, keharmonisan, keutuhan, kelengkapan, kemakmuran, kesejahteraan, dan ketenangan. Di dalam itu semua tersimpan kesehatan kita. Kemakmuran bicara tentang apa? Tidak takut akan kekurangan. Kekurangan hikmat, kekurangan pengetahuan, kekurangan uang, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan ingin kita hidup di dalam shalom, Bapak Ibu Saudara. Kemudian, jadi shalom itu bukan cuma shalom, selamat pagi, bukan salamnya orang Kristen, bukan salamnya orang Yahudi, bukan tidak sekedar itu. Shalom berarti kita mengharapkan, make a wish bahwa orang yang kita hadapi beroleh semua itu. Kemakmuran, ketenangan, kesejahteraan, keutuhan, semuanya. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang kedua, Zoe, hidup kekal di dalam Allah. Kemudian, doa yang sesuai kehendak Bapa. Selain untuk kita berdoa juga untuk orang-orang dekat kita. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Kita berdoa untuk kota kita. Kita berdoa untuk bangsa kita, untuk pemimpin-pemimpin kita. Doa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita melalui Roh Kudus yang memimpin kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus melatih diri peka terhadap suara Roh Kudus. Yang kedua, kita harus sadar kasih karunia. Kalau doa yang tidak dijawab Tuhan, sadar dosa. Doa yang dijawab Tuhan, kita harus sadar kasih karunia. Sadar kasih karunia, kita tahu, kita menerima bahwa semua dosa kita sudah diampuni. Hukuman atas dosa kita, semua sudah diampuni. Dan sekarang kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Allah Bapa melihat kita sama seperti Allah Bapa melihat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita di dalam Dia. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, berdoa dengan percaya kita sudah menerimanya. Dalam Markus pasal 11 ayat 24 Tuhan Yesus berkata,
Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Filipi 4 ayat 6, Rasul Paulus menulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Empat, Bapak Ibu Saudara, kalau nomor 1 sampai 3 semua sudah kita lakukan. Tapi kita masih belum mendapat juga jawaban atas doa kita. Maka ada kemungkinan doa kita terhalang. Tapi bukan karena kita, tetapi karena faktor eksternal yang menghalangi doa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak seperti Daniel. Tadi saya sampaikan, kita umat perjanjian baru sudah diberi kuasa yang sangat besar. Kuasa yang sama dengan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dengan kuasa itu, kita bisa memerintah kuasa kegelapan untuk menyingkir dari jawaban atas doa kita. Sekali lagi, kalau kita tidak mengerti, kita bisa minta Roh Kudus untuk berdoa bagi kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, seperti yang Pak Seno saksikan beberapa minggu yang lalu. Doanya cuma satu, Tuhan tolong. Dan Tuhan mendengar, mengirim pertolongan. Bapak Ibu Saudara, akhirnya setiap orang percaya itu punya pengalaman yang berbeda-beda dalam doa dan hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada yang sama. Pengalaman saya dengan pengalaman Pak Weli mungkin berbeda. Pengalaman Pak Seno dengan Pak Yason berbeda. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sama dan selalu sama, Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Anda, di dalam saya, itu sudah bukan roh kita lagi, roh huruf kecil itu, bukan. Tapi di dalam Anda dan saya, itu hidupnya Roh Kudus. Semua ini, di dalam ini Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar kita, memimpin kita, di saat kita down, di saat kita kehilangan kata-kata, kehilangan kekuatan. Bahkan kata Yesus atau Yeshua saja, itu sudah merupakan doa Bapak Ibu. Saya akhiri dengan penyemangat. Tuhan sudah menjawab doa orang yang dibenarkan di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap kali kami memanjatkan doa, setiap kali kami mengadakan permintaan kepadamu, doa kami sudah dijawab. Kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang sudah Engkau utus ke dalam hati kami, untuk memimpin, mengajar, menghibur kami, di saat kami memerlukan dan di setiap saat, di setiap langkah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, Engkau sudah memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan Engkau sudah membuat hati kami seperti hati yang subur, yang menerima benih dan menumbuhkannya
30 kali, 60 kali, dan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.